Iya, Bapak, Suara. kedengaran, Bapak. Jelas. Oke. Eh, Kalau tadi memang kalau hari Senin masih ada kuliah ya dari kelas yang lain. Untuk kelas C ada sampai jam setengah tiga, Bapak. 14.30. Hmm. Kuliahnya Pak siapa? Pak Walid, Pak. Oh, baik baik. Pak Walid itu eh, ini ya apa? IoT apa data mining? Optimasi, Bapak. Optimasi. Optimasi. Optimasi ada berapa metode yang sudah diajarkan? Saat ini sampai di logika fazi, Pak. Oh, masih logika Fadji. Ya, betul. Jenis-jenisnya. Dulu bukannya dapat mata kuliah logika fasi Dapat, kalian. Bapak. Dapat, cuman menurut saya lebih mendalam yang sekarang, Pak. Yang sekarang studi kasusnya untuk optimasi gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Terus kalau kelas yang lain hari apa optimasinya? Kelas apa? Kelas A, kelas B, hari apa biasanya? Kelas B Senin, Pak. Oh, Senin. Itu toolnya pakai apa? Pakai Python, apa pakai MATLAB? Perpaduan dari MATLAB terus nanti kita bahasnya ke Python, Pak. Masih apa? Di optimasi itu banyak namanya, ada multi objektif, ada single objektif. Jadi tergantung goal ya optimasi itu. Jadi ada eh, optimasi bisa dipakai untuk banyak hal, terutama kalau kalian menentukan eh, contoh yang paling real di hadapan kita itu sebenarnya di Google Map itu. Jadi itu adalah ilmu optimasi. Ilmu optimasi yang sering dipakai akhirnya ketemu namanya rute terpendek, ya, jarak terpendek itu optimasi. Bagus itu. Terus selebihnya nanti kalian juga akan belajar di optimasi itu ada banyak metodenya. Kalau metode yang genetik itu ada algoritma genetika, ada harmony search. Itu harmony search itu berdasarkan ilmu harmonika itu. Atau ilmu ACO, uncolony. Jadi semut, terus di situ ada kumpulan namanya di mana ada gula, di situ pasti akan numpuk semut-semut itu. Nah, di mana semut yang terbanyak di situ. Nah, logika-logika itu ditemukan oleh orang-orang Barat sih sebenarnya. Orang-orang Barat yang memang jeli dalam melihat beberapa eh, temuan. Nah, dari temuan itu dibuat dalam bentuk matematika. Sebenarnya kalau belajar optimasi itu belajar matematika. Nah, karena pasti harus ada rumusnya. Kalau di apa fasi itu juga harus
ngerti rumusnya. Kalau fasi yang pertama kali, kalau kalian ujian tuh, pasti kita tanya bilangan fasinya di mana tuh, sehingga tahu ring namanya, ring bilangan fasinya. Sehingga kalau sudah tahu bilangan fasinya, maka di situ baru ada semacam area. Nah, kalau fasi itu eh, harus digabung dengan metode-metode yang lain. Kalau data mining sudah dapat, sudah. Sepertinya belum, Bapak. Oh, belum. Data mining belum. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apabila mengambil eh, s- TA TA untuk ujian itu, Pak, apabila ambil materi mesin learning atau deep learning itu pasti menggunakan bikin aplikasi ya, Pak? Ya, kalau informatika harus harus ngoding, kan semuanya harus ngoding. Jadi aplikasi itu kan banyak ininya sudah apa namanya sudah banyak yang buat. Artinya eh, kalau di apa di Python itu sudah banyak orang-orang yang membuat, kalian tinggal ngembangkan aja. Itu wajib. Jadi walaupun SPK ya wajib harus ada codingnya. Apakah mau web, apakah mau yang sifatnya Java, atau kalian mau yang pakai Python, terserah, terserah kalian. Nah, itu biasanya sudah banyak contoh-contohnya yang bisa diambil oleh kalian. Kenapa tertarik di situ? Tapi kalau dalam dunia nyata itu, kalau kalian eh, di era-era hari ini tuh, kalau pengen menekuni pekerjaan data science itu eh, lebih harus teliti, bukan kepada codingnya, tapi lebih ke arah menganalisis data. Jadi ada data ribuan, terus dianalisis, maka harus belajar ilmu statistik juga di situ. Nah, selain statistik, nanti ada ilmu-ilmu yang eh, sifatnya kalau statistik itu analisisnya, tapi ada teknologi yang biasanya mengolah data yang banyak, maka dikenallah eh, big data. Nah, big data itu ya apa kumpulan data yang banyak terus dilakukan analisis di situ. Maka itu paling banyak di apa dibutuhkan dalam dunia kerja. Jadi kalau tren hari ini memang pekerjaan-pekerjaan itu sudah tidak bersifat harus ke kantor kayak gitu. Kalau misalnya ada anak-anak muda yang senang di rumah tapi pekerjaannya bisa kerja di mana saja, itu kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menyiapkan eh, freelance freelance ya. Mungkin sudah ada teman-teman yang nyoba bekerja secara freelance itu. Nah, itu paling banyak dibutuhkan analisisnya. Setelah itu baru terakhir itu ngodingnya. Kalau ngoding itu kan kalau logikanya sudah ketemu, rumusnya sudah ketemu, kan gampang ngodingnya. Yang susah kan menemukan rumusnya. Contoh misalnya kalau secara sederhana kalian belajar di Excel gitu ya. Nah, itu kalau tahu rumusnya sudah selesai semuanya, algoritmanya sudah selesai. Tapi kalau tidak tahu rumusnya, susah. Kan kalau kalian taunya Excel itu ya hanya fungsi fungsi AND, fungsi OR.
terus VLOOKUP gitu. Di Excel tuh banyak sekali data yang tidak diketahui. Makanya ada Excel programming namanya, yang di situ eh, betul-betul banyak yang sudah menekuni bidang itu. Ya sih Baik Pak, ya, itu Pak. sudah banyak yang kumpul. Ya, silakan. Di di apa? Data mining itu nanti apakah ada data mining lanjutan Bapak? Soalnya kemarin di semester 5 diajarin data mining tersebut. Data mining itu pada prinsipnya kan beberapa metode metode yang sifatnya ada yang machine learning ya, tapi yang lagi berkembang itu ada metode kombinasi deep learning dan seterusnya. Nah, paling paling menarik itu ya memang harus ditekuni sendiri. Jadi kalau kalian mau ada mata kuliah lanjutan tuh biasanya data mining itu cuma sekali saja, tidak ada data mining lanjutan. Nah, itu harus dikembangkan sendiri. Cara paling sederhana, misalnya kalau kalian berkelompok gitu, itu bisa pakai satu akun misalnya, nanti bisa dipakai untuk ikut kursus. Nah, itu ada data mining tingkat lanjut tuh. Saya kadang-kadang kalau tidak paham itu beli kursusnya, jadi belajar gitu. Misal dulu saya beli kursus untuk data mining yang sifatnya deep learning ya. Di situ ada LSTM, ada GRU gitu ya. Terus kadang ada kursus gitu saya ikut gitu. Nah, di situ yang paling banyak kita dapatkan ilmunya. Kalau dari kampus ya basic-basic saja. Di mana-mana gitu. Di ITS juga begitu. Saya ngajar yang ngajar basic, tidak ngajar yang tingkat lanjut. Biasanya kalau tingkat lanjut itu diselesaikan oleh beberapa mahasiswa di lab. Nah, kendalanya kita ini tidak punya lab yang bisa ditempati oleh mahasiswa yang bisa nginep di situ di tempat kita di Madura itu belum eh, apa namanya belum habitsnya belum terbentuk. Yang terbentuk itu kalau di kontrakan bareng dengan teman-teman. Jadi kalau ngontrak itu enak, bagus gitu. Bisa satu tim, satu proyek gitu. Mulai meroyek-meroyek itu kan banyak sekali. Saya punya banyak proyek-proyek kecil itu yang biasa saya berikan ke mahasiswa. Nah, ini saya lagi mendata kira-kira anak-anak ada yang tangguh apa tidak, gitu. Karena kan mahasiswa itu tahunya eh, membuat tapi tidak tuntas. Membuat dan tidak tuntas itu bisa membuat tapi tidak diuji coba, gitu. Contoh misalnya yang paling sederhana buat sistem absensi misalnya ya. Absensi kan gampang. Misalnya absensi eh, pakai jari lah misalnya. Tapi kan mahasiswa itu hanya ngoprek open misalnya aplikasi yang open gitu, terus dioprek terus jalan gitu. Itu kan dipakai untuk satu orang. Gimana kalau dicoba 10 orang bareng-bareng ditingkatkan lagi kalau 50 orang bareng-bareng sistemnya mampu enggak? Oh, itu masalah sistem, Pak. Bukan, itu masalah coding. Jadi codingnya itu terlalu banyak apa loopingnya. Jadi ada kakak kelas kalian itu yang hari ini kerja di eh, ya perusahaan dan itu nangani absensi seluruh pegawai gubernur Jawa Timur. Ya. Jadi pagi-pagi itu absensi bareng-bareng. Ada berapa? Ribuan tuh. Ribuan bareng-bareng absensi.
pada jam antara jam 6 sampai jam 7 gitu. Gimana sistemnya kalau tidak bagus codingnya? Ya ngeblank, ngehang gitu, ngehang ke hardware-nya. Padahal tidak semua yang ngehang itu karena hardware, tapi sering banyak ke software-nya. Itu karena hardware itu jembatan saja. Pak, kurang memorinya belum tentu. Ya, jadi itulah perlu banyak belajar dengan orang-orang lapangan. Jadi kalau ada peluang magang ya ambil, kalau ada peluang project kerjain gitu. Terus teman-teman yang misalnya nggak bisa ngoding ya ngumpul aja, nanti lama-lama bisa ngoding. Saya punya teman itu ceritanya nggak bisa ngoding, matematika nggak bisa, ngoding nggak bisa, tapi pokoknya senangnya ngumpul gitu. Setelah lulus malah dia jadi programmer terhebat. Maksudnya dia dapat peluang kerja, terus dia terus belajar. Oh, ternyata ngoding itu gampang. Ngoding itu ibarat kita pakai bahasa. Kalau kita jarang berbahasa Jawa misalnya ya tungak-tunguk misalnya susah gitu. Ya itu awal. Tapi lama-kelamaan kalau kita sudah paham bahasa, lama-lama bisa. Sama aja misalnya. Pernahkah Anda bermimpi kuliah di Jepang? Ya, Pak, Jepang tuh kan bahasanya susah gitu. Ya sama, semua orang sebelum berangkat ke Jepang itu menganggap bahasa Jepang itu susah. Tapi perlu penyesuaian paling tidak 1 bulan sudah bisa bahasa Jepang dan lama-kelamaan mahir bahasa Jepang. Artinya bahasa itu mudah untuk dipahami. Bedanya bahasa pemrograman sama bahasa komunikasi. Bahasa pemrograman itu pakai logika, sedangkan bahasa komunikasi itu pakai kebiasaan. Orang Jawa ke Madura lama-lama bisa bahasa Madura. Orang Madura pergi ke Bandung misalnya lama-lama bisa bahasa Sunda. Nah, itu namanya bahasa. Yang bahasa itu tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah bahasa pemrograman karena pakai logika. Jadi logiknya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau ada yang bermimpi kuliah lanjut gitu, saya sangat-sangat dukung gitu. Kalau kalian ada yang besok mau pokoknya punya motivasi mau S2 gitu, terus tidak punya uang tapi mau berusaha cari beasiswa gitu, saya support. Saya pertama kali akan memberikan rekom kepada kalian, dimanapun tuh, beasiswa Jerman kah, beasiswa Jepang kah, beasiswa. Pokoknya setelah lulus tuh isi waktu kosong, bermimpilah setinggi langit. Kalau jatuh itu di antara bintang-bintang gitu. Dan jangan berpikir dulu saya tidak bisa matematika gitu, nggak usah. Sekarang apa yang ada di depan kita coba. Kalau disiapkan, insya Allah bisa. Insya Allah dalam waktu dekat nanti saya akan hadirkan narasumber anak muda yang tidak bisa bahasa Inggris, sudah lulus S1, belum bisa bahasa Inggris, tapi dalam tempo 6 bulan dia belajar otodidak di YouTube, terus dia nyoba beasiswa ke Taiwan, sekarang dia di Amerika, ambil S3. Masih kecil, perempuan, dan eh, tidak pernah bermimpi, cuma pengen bermimpi keliling dunia aja. Nah, itu bisa adik-adik sekalian. Artinya, jangan kecilkan mimpi Anda, tapi kecilkan kemalasan Anda. Kalau malas itu susah sudah. Malas udah tidak ada peluang. Namanya malas kalau dikasih apapun tidak bisa. Tapi kalau ada yang ingin berusaha itu namanya semangat. Jadi eh, semangat aja semuanya supaya bisa tercapai. Baik, saya mulai di mata kuliah kita ya. Saya lanjutkan. Mudah-mudahan banyak yang ikut. Kalau tidak ada yang ikut, tolong direkam nanti bisa disampaikan ke teman-temannya. Untuk tugas proposal masih banyak yang belum kirim, tapi saya akan bahas adik-adik sekalian
sedikit bagaimana cara membuat. Kemarin sudah saya kasih template tentang pembuatan eh, proposal ya. Nah, kenapa saya kasih template modelnya seperti itu? Karena tidak dinafikan bahwa banyak para mahasiswa yang pasti menggunakan AI dalam penggunaannya. Nah, saya tidak menyuruh kalian apatis terhadap AI, tapi AI harus digunakan sebagai tool untuk proses percepatan. Nah, supaya kalian paham bagaimana menaklukkan AI dalam menyusun sebuah proposal penelitian yang bagus, yang baik, itu kalian harus tahu isi dan konten dari proposal itu. Nah, proposal penelitian pastinya akan tersedak di sini. Judul penelitiannya apa gitu. Kan pasti dimulai dari judul penelitian. Nah, judul penelitian itu pasti diambil dari karena kalian bisa apa dan ingin memperdalam apa. Pasti judul penelitian dulu. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, di situ pasti akan ada namanya ringkasan atau abstrak ya. Jadi ringkasan penelitian itu walaupun belum masih proposal kan bisa dibuatkan ringkasan. Apa isi ringkasan itu? Isinya ya ada tujuan, tujuannya apa, metode yang digunakan apa, hasil yang diharapkan apa, kontribusi yang diharapkan apa, kan gitu. Karena belum dikerjakan. Nah, ini namanya proposal. Harapan ya, harapan. Jadi harapannya seperti ini. Nah, yang kedua, ini ditulis terakhir adik-adik sekalian. Ringkasan ini ditulis terakhir. Jadi yang pertama adalah judulnya dulu. Setelah itu baru masuk kepada tataran pendahuluan. Nah, adik-adik sekalian, di dalam pendahuluan itu saya cuma batasi poinnya hanya 4 saja. Tapi nanti bisa di apa namanya dikembangkan. Nah, yang paling urgent sebenarnya ada di penulisan latar belakang. Nah, proposal yang baik itu pasti dilihat pertama kali adalah yang melatar belakangi. Nah, di dalam latar belakang itu ada poinnya, poin apa yang melatar belakangi. Terus ada problem yang ditulis di situ, permasalahannya apa. Terus ada tujuannya apa. Terus ada metodenya. Terus ada state of the art-nya. Nah, terus ada urgensinya. Nah, adik-adik sekalian, biasanya kalau kalian, eh, saya ambil satu contoh ya, punyanya teman-teman kalian sudah ada beberapa yang mengumpulkan, nanti kita akan bahas. Nah, baru berikutnya ada rumusan masalah. Ini lebih detail. Walaupun di sini ada permasalahan, tapi di sini didetailkan. Ya, berdasarkan latar belakang itu didetailkan. Nah, karena ini proposal ya, harus didetailkan. Nah, karena ini proposal, maka harus didetailkan. Nah, berikutnya adalah kajian pustaka dan landasan teori. Nah, kajian pustaka dan landasan teori ini kita taruh di bab 2. Sebenarnya kalau di proposalnya teknik, di sini ada namanya posisi penelitian. Posisi penelitian itu bentuknya tabel. Nah, cuman posisi penelitian itu dijawab di literatur review ini. Jadi kajian pustakanya di literatur review ini dibuat antara 10 sampai 15 jurnal, silakan direview. Berdasarkan apa? Berdasarkan judulnya. Terus baru metodologi penelitiannya. Nah, metodologi secara proposal itu cukup ada 1, 2, 3 saja. Jadi apa namanya tahapan penelitian, terus metode penelitian, nanti perlu ditutup dengan gimana sih desain UI UX-nya. Makanya pasti akan diminta desain UI UX ya. Jadi karena kalian informatika pasti diminta untuk ngoding. Karena kita tugas akhir bukan skripsi. Tugas akhir itu lebih ke arah terapan ya, lebih ke arah ke kecakapan, bukan ke arah teoritis.
Nah, nanti ada jadwal penelitian, ada daftar pustaka, dan seterusnya. Jadi, cukup di sini saja. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana cara kita menyusun sebuah proposal penelitian? Eh, saya coba membuat beberapa poin di dalam eh, proposal. Saya akan ajari belajar prompt AI ya. Jadi belajar prompt AI menggunakan proposal tugas akhir dalam menulis proposal tugas akhir. Nah, toolnya bisa menggunakan tiga, bisa menggunakan Gemini, bisa menggunakan ChatGPT, dan bisa menggunakan apa namanya eh, DeepSeek ya. Nanti terakhir saya akan tunjukkan, tapi berbayar itu ada Genie.ai sama Perplexity.ai. Nah, itu bisa langsung membuat proposal langsung jadi, ya. Tapi kalian harus tahu inti poin dari proposal tadi. Jadi saya sebenarnya ada tiga materi yang akan di-share kepada kalian khususnya prompt AI. Yang pertama adalah bagaimana menyusun prompt AI itu yang baik, yang sistematis sehingga membantu pekerjaan kalian, ya, membantu menyusun kalimatnya. Nanti di pertemuan berikutnya ada prompt AI untuk menulis artikelnya. Nah, jadi agak berbeda cara menulis artikel dengan menulis proposal. Saya kemarin baru ngisi tentang menulis belajar prompt AI untuk menulis buku, itu waktunya hanya 3 jam saja dan semua peserta berhasil menyusun bukunya. Silakan kunjungi di channel saya, itu ada videonya, sudah saya share. Nah, di situ para guru-guru sudah berhasil menulis buku dan berhasil dicetak. Nah, jadi bisa kalian gunakan itu. Nah, sebelum masuk ke prompt AI, yang pertama tadi saya sudah sampaikan pointernya adalah eh, yang pertama ada judul ya adik-adik sekalian. Yang kedua baru kita akan masuk ke pendahuluan, tapi saya urut berdasarkan ini saja, bagaimana cara membuat promptnya. Ya. Nah, prompt ini prompt dasar, jadi kalian bisa tambahi nanti. Gimana cara nambahkannya, silahkan nanti dikembangkan sendiri. Nah, yang pertama adalah menulis judul tugas akhir. Nah, kalau menulis judul tugas akhir ini, pastinya kalian harus tadi lebih senang apa? Lebih senang ke data mining kah? Lebih senang ke sistem pendukung keputusan kah? Lebih senang ke apa? Web kah? Lebih senang ke mungkin Internet of Things kah gitu. Jadi ini harus ditentuin dulu kalian mau milih jalan yang mana. Jangan sampai kalian belum menentukan passion Anda. Jadi yang pertama harus ditentukan passionnya Anda. Passion itu satu, kemampuan Anda. Kalau saya belajar ini bisa enggak? Kalau saya belajar SPK bisa enggak? Oh, bisa Pak, karena saya SPK dapat A+, Pak. Saya paham seluruh metodenya. Oke, ambil itu. Kenapa enggak ambil IoT? Saya enggak bisa Pak, enggak bisa elektro. Saya enggak bisa ini. Nah, jadi jangan latah menentukan judul ini. Ya, latah itu bisa jadi misalnya kakak kelasnya ini terus ambil ini gitu. Terus jadi kalian harus apa namanya? eh, Kalian harus betul-betul memilih kira-kira mau ambil jalan yang mana gitu. Oleh karena itu harus betul-betul hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam bentuk memilih. Eh, jadi itu ya adik-adik harus dipilih duluan. Nah, di prompt ini saya kasih ambil 3 contoh. Nah, yang pertama, karena paling banyak anak-anak yang suka membangun aplikasi web atau beraplikasi mobile gitu ya. Nah, apa yang harus disiapkan di sini? Nah, yang harus disiapkan yang pertama, dia kan buat
kan saya beberapa alternatif judul tugas akhir ya. Ini karena sifatnya tugas akhir bukan skripsi, agak berbeda tentang apa? Pengembangan sistem informasi. Nah, ini poin yang pertama. Berbasis apa? Web atau mobile. Yang dibutuhkan oleh apa? Ternyata ada UMKM, ada sekolah, ada organisasi gitu ya. Nih berbasis mobile untuk UMKM dengan Flutter dan Firebase. Nah, Firebase ini adalah database-nya sehingga kalian nanti betul-betul jelas dan greng ini. Nah, ini kalau kayak gini judulnya kan bagus ya. Jadi jelas targetnya apa? Membuat aplikasi manajemen penjualan. Yang bisa digunakan apa? Bisa digunakan untuk mobile, bisa menggunakan apa teknologinya pakai teknologi mobile, dipakai untuk MKM. Atau yang berikutnya, sistem informasi pengelolaan inventaris sekolah berbasis web, tapi menggunakan Laravel sebagai teknologinya. Kenapa? Karena kita tadi sudah minta menyebutkan teknologi yang digunakan, misalnya apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian pakai metode pengembangan sistem informasi, metodenya pakai Agile, pakai Scrum atau pakai apa gitu, itu di kalau itu mau dimasukkan, didetailkan di prompt-nya ini. Ya, ini contoh. Jadi bisa berdiskusi. Kalau kalian mau ditambahi, buatkan saya misalnya 10 misalnya, 10 alternatif judul tugas akhir tentang apa. Tambahi keterbaruannya, terus cocok untuk apa, UMKM kah, UMKM apa. Kalau mau didetailkan bisa UMKM bidang perikanan, UMKM bidang fashion dan seterusnya, ya bisa didetailkan. Nah, prompt yang kedua, kalau kalian mau fokus ke kecerdasan buatan atau machine learning, ya di sini eh, mungkin tadi yang bertanya mau memain di sini gitu ya, sehingga saya ambil contoh ini. Nah, sama saya ingin meneliti tentang penggunaan AI atau mesin learning. Tolong buatkan saya 3 sampai 5 judul ya. Nanti akan dibuatkan tuh 3 sampai 5 judul penelitian yang menggunakan algoritma seperti naive Bayes, SVM untuk menyelesaikan masalah nyata seperti prediksi, klasifikasi atau deteksi. Maka ini contohnya. Contoh ini belum tentu hasilnya kayak gini. Nah, makanya kalian harus mencoba ini untuk menyelesaikan proposal kalian yang bagus. Nah, contohnya adalah klasifikasi sentimen review produk e-commerce menggunakan naive Bayes. Prediksi harga komoditas pertanian menggunakan SVM gitu. Nah, ini bagus ya. Ini namanya konsultasi, tidak perlu telepon Pak Ozairi atau telepon Pak Walid, konsultasi aja sebanyak-banyaknya, tapi harus terarah. Jadi harus tahu beberapa algoritma terbaru tuh harus tahu. Bukan AI suruh mikir semua, tapi kalian harus menjustifikasi di situ. Mau dipakai apa? Kalau sudah fokus ke prediksi, ya prediksi aja. Jangan dibuat semuanya. Ini kan contoh. Bisa untuk prediksi, bisa untuk klasifikasi, untuk bisa deteksi, bisa untuk optimasi, dan seterusnya. Nah, pilih salah satu yang menjadi concern kalian yang tadi. Nah, yang terakhir misalnya ada yang mau di bidang Internet of Things ya. Nah, misalnya berikan saya contoh judul penelitian tugas akhir yang melibatkan teknologi Internet of Things atau smart system untuk membantu kehidupan masyarakat pedesaan, pertanian, perikanan. Nah, kalau sudah fokus, nanti fokus ke salah satu, jangan ditulis semuanya. Ini kan contoh. Ya, kalau mau fokus perikanan, ya perikanan aja gitu ya.
sertakan teknologi yang digunakan, Node MCU, Arduino, sensor, sehingga nanti di setiap judul yang keluar, pasti keluar Node MCU atau DTAE. Nah, kalau sudah dipilih salah satu, ya tulis satu aja. Nanti sertakan teknologi ini yang akan digunakan, gitu. Ya, jadi ini contoh, ya, contoh, makanya dibuat secara general, nanti diambil poin-poin titik sarinya. Nah, apakah ada Pak Internet of Things gitu? Baru kamu tolong berikan contoh judul penelitian tugas akhir yang menggunakan IoT misalnya untuk membantu kehidupan apa di bidang pertanian gitu ya, serta gunakan teknologi ini. Nah, nanti akan dibuatkan seperti itu. Ya, itu tentang sekelumit bagaimana menentukan berdiskusi tentang judul ya, adik-adik sekalian. Jadi, menulis judul tugas akhir bisa konsultasi dengan AI. Atau kalian tambahkan, misalnya, coba kalau kalian menemukan ya judul yang kamu mau tiru misalnya, tolong kembangkan judul ini menjadi penelitian-penelitian yang penelitian yang lain khususnya misalnya menggunakan metode ini gitu. Ya misalnya ya metode yang pertama yang Anda temukan ada metode AHP SAW misalnya. Terus kamu mau mengembangkan metode yang lain tapi tetap menggunakan kombinasi metode misalnya sudah menetapkan AHP topsis misalnya atau mau menetapkan pengembangan metode fasi AHP, fasi topsis misalnya. Nah, bisa itu. Sehingga nanti akan dikembangkan oleh AI. Jadi harus punya bahan. Kalau mau menentukan judul harus punya bahan, sukanya apa, dan kalian pengennya memfokus kemana. Jangan ikut-ikutan. Nah, sampai di judul paham kira-kira? Supaya tidak bingung nentuin judul Pak minta judul ke dosennya terus dikasih judul sama dosennya terus tidak bisa ngerjain tuh banyak anak SI itu banyak sekali anak SI dikasih dosennya terus tapi nggak paham apa yang dikerjakan terutama metode SPK misalnya kombinasi metode skor untuk mitigasi ya. Tapi nggak ngerti apa skor itu menggunakan AHP Topsis. Ada yang menggunakan BMC ya, pendekatan BMC, tapi ngitungnya pakai AHP Topsis. Ya. Ada yang SWOT AHP, BMC SWOT AHP, tapi nggak tahu caranya. Oleh karena itu, kalau senang SPK, kalau sudah bisa tentang SPK ya udah fokus ke sana. Jadi kalau suka data mining ya fokus ke data mining. Ya pastinya kan harus belajar Python, terus harus kalau kalian menggunakan Colab juga boleh gitu ya. Bebas. Kalau Anda suka senang membangun sistem informasi ya udah sistem informasi aja. Jangan aneh-aneh. Nah, ini tips dan trik bagi yang senang sistem informasi. Banyak anak-anak itu tidak pernah garap sistem informasi, terus ngajuin sistem informasi. Ketika ditanya, kamu pernah ngoding enggak? Kamu pernah enggak buat website? Gitu. Pernah Pak tugas kuliah. Sampai di mana websitenya? Nah, jadi kalau boleh, saran saya yang mau membangun sistem informasi, kalian harus sampai tuntas sistem informasi itu jadi. Kalau boleh, kalian mau misalnya ya sistem informasi desa. Nah, kalian tidak pernah buka sistem informasi desa, ngajuin sistem informasi desa, kan aneh. Oleh karena itu, kalian uprak-uprak dulu sistem informasi desa itu. Database-nya ada apa saja, terus yang open source itu seperti apa. Diuprak-uprak-uprak-uprak, coba dijalankan, nanti perbaiki apa perbaikannya. Atau kalau tidak nguprak, lihat review dari YouTube. Kan ada orang yang cara instalasi sampai menjalankan di YouTube.
perhatikan, lihat, dan baru usul gitu. Nah, mahasiswa itu nggak pernah lihat YouTube, terus nggak pernah instalasi apa sistem informasi desa, terus ngajuin pengembangan sistem informasi desa. Kan aneh, open source-nya sudah lengkap, terus dia masih mau bangun dari nol lagi, kan aneh. Artinya pernah. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, akar masalah dari tugas akhir sebenarnya adalah penelitian yang bagus adalah penelitian yang bisa direplikasi, dipakai dimanapun, itu bisa digunakan. Oleh karena itu, penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang bisa menjawab permasalahan secara global, terutama spesifik di nasional. Sistem informasi desa secara nasional itu sudah ada, dan di beberapa kabupaten sudah ada. Nah, kendalanya apa? Jangan karena di desa Betet tidak ada, terus mau dibuat di Betet gitu kan aneh. Sebenarnya kan tinggal copy paste, di-create, dirubah ke desa Betet. Nah, itu bukan penelitian namanya, itu namanya instalasi namanya. Jadi caranya kalian harus ngoprak itu kelemahannya apa, nah tambahi yang sedikit itu. Gitu ya. Jadi jangan bingung dalam menentukan judul penelitian. Silakan gunakan prompt ini, bandingkan. Nah, tugas kalian nanti membandingkan antara prompt yang kalian coba. Besok harus saya tanya, saya random aja, akan tanya misalnya, Randy misalnya, bagus mana menurut Anda, Gemini, DeepSeek, atau ChatGPT? Nah, itu jawabannya pasti beda-beda. Nah, bisa saja apa namanya Ananda misalnya dia lebih seneng yang disajikan DeepSeek gitu. Boleh saja. Jadi nggak ada yang baku mengatakan ChatGPT lebih bagus, nggak ada. Namanya apa AI itu dia belajar dari pengalaman. Jadi kalau dia tidak disuntik dengan pengalaman, tidak disuntik dengan pengetahuan, tidak diajari dulu, pasti AI-nya ngawur. Ya pasti ngawur. Oleh karena itu ajari dulu. Makanya di sini diminta SVM kah, CNN kah gitu ya, supaya dia paham, oh yang ditanya orang ini gitu loh, sehingga semakin detail semakin bagus. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, ini menulis abstrak ya. Nah, kalau di dalam abstrak, contoh misalnya tadi untuk aplikasi mobile, yang perlu diperhatikan di dalam abstrak itu poinnya ada ini, ya. Pointernya itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi harus ada latar belakang, ya. Wajib itu harus ada latar belakang, harus ada tujuan, harus ada metode, harus ada hasil pengujian, terus ada simpulan. Nah, biasanya abstrak itu dibatasi antara 250 sampai 300 ya. Jadi nanti ditambahi, tolong buatkan saya menulis abstrak dengan penelitian apa judulnya, terus penelitian nanti menggunakan metode apa dan teknologi yang digunakan apa, sertakan latar belakang di dalamnya, tujuan, dan ditambah di sini maksimum yaitu 250 kata. Kalau maksimum berarti nulisnya nanti minimum. Tapi kalau Anda minta minimum, maka yang tertulis adalah nilai minimumnya. Artinya akan lebih. Kalau Anda minta maksimum 500, maka yang akan ditulis di bawah 500. Kalau Anda minta minimum 500, maka yang akan ditulis di atas 500. Ya. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, nah, prom yang kedua itu mengajarkan tentang hampir sama, pasti minta tujuan, data yang digunakan. Intinya kalau di dalam abstrak itu harus ada tujuan, harus ada eh, metode, harus ada hasil, harus ada simpulan. Ya, jadi itu yang terpenting. Nah, sekarang yang paling urgent adalah, paling pokok adalah menulis eh, pendahuluan ya, menulis pendahuluan.
Mendahului pendahuluan penelitian itu agak ribet. Makanya adik-adik sekalian, tadi kalau di sini pendahuluan itu kan ada ini latar belakang ya. Latar belakang itu berisi ini masih 1.1. Makanya dibuat di sini. Tolong bantu saya menulis bagian pendahuluan untuk proposal tugas akhir. Berfokus apa? Ya berfokus pada web tadi. Contoh judulnya apa? Buatkan sepanjang 500 kata. Sertakan apa? Misalnya paragraf 1 adalah latar belakang. Paragraf kedua adalah permasalahan. Paragraf ketiga kebutuhan akan solusi. Paragraf keempat adalah tujuan penelitian. Paragraf kelima adalah studi terdahulu atau state of the art. Paragraf keenam adalah arah penelitian atau studi akhirnya inginnya hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau kalian pengen menulis seperti prompt yang di sini, nah, kalian tinggal perintahkan, tolong buatkan saya latar belakang dari judul apa tadi, yang berisi di dalamnya. Paragraf pertama adalah latar belakang. Paragraf kedua, permasalahan. Paragraf ketiga, tujuan. Paragraf keempat, metode. Paragraf kelima, state of the art. Paragraf keenam adalah urgensi. Terus ditambahi di situ masing-masing paragraf, gitu. Masing-masing paragraf, misalnya maksimum 150 kata misalnya. Atau maksimum dalam satu paragraf itu 200 kata misalnya. Jadi nanti ini akan maksimum 200 kata, nih 200 kata, 200 kata, 200 kata, dan seterusnya. Ya, kalau mau lebih detail, ini mau jadikan berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadikan susun dalam 6 paragraf. Terus tambahi lagi di belakangnya, susun dengan style kalimat yang sistematis, ilmiah, gitu. Nah, jadi ada lanjutannya di sini. Jadi pada intinya pointernya harus ada poin-poin ini, ya. Boleh macam-macam di sini. Nanti ditambahi 3 kutipan jurnal. Nah, ini prompt secara general. Nanti besok kita akan bahas, kasih contoh satu eh, karya dari teman-teman kalian yang sudah selesai. Nanti saya coba akan susun ulang, ya, susun ulang dengan prompt saya. Nanti silakan direkam di mana hasilnya. Cukup hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, seluruh proposal penelitiannya sudah jadi semuanya. Tanpa plagiarisme dan itu keterbaruannya tinggi sekali. Nah, pointernya ini ya, jadi dalam menulis pendahuluan harus ada latar belakang, harus ada kebutuhan teknologi yang dipakai, alasannya, tujuan, state of the art-nya, terus kenapa ini dilakukan gitu. Pada intinya pointernya hampir sama, ya, cuma bahasa-bahasanya aja yang berbeda. Nah, itu menulis bab 1. Nah, nanti kalau menulis subbabnya kayak gini, misalnya tujuan ini. Nah, nanti ini promptnya kalian tinggal tulis. Nah, tinggal tulis. Tolong saya buatkan subbab. Misalnya apa? Rumusan masalah yang di dalamnya berdasarkan latar belakang gitu. Buatkan disusun dalam bentuk list. Makanya saya kasih keyword di sini. Disusun dalam bentuk list. Ya, minimum berapa? Minimum 3 list, berarti 3 pertanyaan penelitian. Ya. Bagaimana ini? Pasti akan ada kalimat nih. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, ya, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut. 1, apa? 2, apa? 3, apa? Nah, AI juga akan menyusun seperti itu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian akan disusun sebagai berikut. Nah, kalau yang ini biasanya berdasarkan batasan waktu yang dikerjakan, maka penelitian ini memiliki batasan penelitian. Ingat,
ada yang keliru, kadang-kadang membatasi batasan penelitian. Adik-adik sekalian, batasan penelitian itu bukan bahasa pemrograman. Batasan penelitian menggunakan Java, menggunakan bahasa Python, itu salah. Ya, bahasa pemrograman itu bukan batasan. Bisa apa saja terserah, yang penting goalnya. Batasan itu yang harus dibatasi itu adalah satu. Kalau kalian membangun sistem informasi, kira-kira berapa modul yang akan Anda bangun? Ya, sistem informasi pendaftaran penduduk, misalnya sistem informasi kematian, di dalamnya ada sistem informasi itu dan seterusnya. Jadi batasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Kalau dikerjakan itu akan membutuhkan waktu sekitar setahun, setahun setengah gitu. Nah, itu batasan nama. Sehingga berapa jumlah coding berapa jumlah modul yang akan dibangun. Kalau menggunakan data mining, bisa ditulis itu, metode yang akan digunakan adalah ini. Nah, kalau kalian menggunakan SPK, maka batasannya adalah berapa kriterianya, berapa subkriterianya, terus apa alternatifnya, itu masukkan dalam batasan. Sehingga tidak ada semacam tambah ini, tambah itu gitu dari penguji. Ya, jadi harus fokus. Oleh karena itu, kalau SPK, nih saya kasih tips dan trik. Kalau metode SPK, kalian sebelum maju ke proposal, kalian harus bimbingan, sepakat dengan dosen pembimbingnya. Kalau tidak sepakat, bahaya, karena itu harus masuk dalam batasan penelitian. Nah, kalau kalian pembimbingnya susah, maka harus ada yang diacu. Susah itu susah dihubungi, susah menjawab WA. Kalau dosen dosen kayak gitu, jangan dijadikan dosen pembimbing. Pasti kalian tersesat. Cari dosen yang gampang menjawab, terus seneng bimbing, seneng marah-marah itu ambil. Jadi memberikan solusi itu ambil. Nah, kalau terserah gitu. Nah, itu bahaya itu. Kalian pasti tersesat. Nah, oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh kalian adalah kalau pembimbingnya tidak paham, maka kalian harus punya dasar, yaitu artikel yang diacu. Jadi, kriterianya apa saja, terus subkriterianya apa saja, alternatifnya apa saja. Itu yang harus kalian tetapkan di awal menjadi batasan penelitian, supaya tidak kemana-mana penelitiannya. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk judul sama pendahuluan? Cukup? Baik, kalau cukup, saya lanjutkan prompt berikutnya. Biasanya yang harus dilakukan sebenarnya di dalam menulis metodologi penelitian, ini kalau kalian masuk kepada ini. Nah, saya ada yang terlompat, yaitu adalah menulis kajian pustaka dan state of the art. Nah, state of the art ini kemarin kan sudah diajari. Nah, yang harus dilakukan oleh kalian adalah menyusun literatur review. Literatur review itu adalah beberapa literatur yang dipakai. Jadi fokusnya apa? Tadi misalnya membangun aplikasi sistem informasi desa menggunakan metode Agile berarti. Nah, berarti metode-metode selain Agile itu dibahas di situ. Kenapa metode Agile kepake gitu? Maka harus ada kajian pustakanya. Kenapa sistem informasi desa itu dikembangkan? Maka harus ada kajian tentang sistem-sistem informasi desa. Nah, yang ditambahkan nanti kalau di landasan teori mungkin hanya tambahan database, sistem informasi database yang akan digunakan apa gitu ya. Terus ada sedikit UI UX gitu ya, cara mendesain tampilan dan seterusnya boleh ya. Tapi tidak usah banyak-banyak landasan teorinya itu. Poin-poin
apa yang dipakai aja. Nah, adik-adik sekalian, untuk malam ini kita selesaikan di sini dulu. Saya menunggu tugas yang belum disetor karena ini terakhir malam malam ini ya. Malam ini apa besok? Tidak ada batasan waktu, Bapak. Oh, karena tidak ada batasan waktu, saya batasi besok. Besok itu hari terakhir itu hari Rabu. Ya, jadi saya batasi hari Rabu tanggal 23 itu terakhir. Kalau tidak dikumpulin dianggap tidak store atau tidak ikut mata kuliah saya. Saya shift ya. Gini ya. Shift. Ya, jadi silakan disusun. Saya ingin melihat perbandingan dari eh, pekerjaan kalian ya. Jadi supaya eh, terselesaikan. Saya coba lihat contohnya dulu. Punyanya Eka ya. Jadi belajar menentukan ini ya apa proposal. Nah, khusus metodologi penelitian saya bahas khusus karena besok kita akan bahas tentang yang suka riset di data science nanti ada beberapa deep learning sama data mining yang akan dikembangkan gitu. Nah, jadi contoh ya, contoh yang bagus sekaligus belajar itu nyusun nyusun daftar isi otomatisnya itu bagus itu. Nah, kalau latar belakangnya kayak gini ini kan keliru ya. Jadi ininya juga keliru nanti diperbaiki ya. Tata tulisnya juga masih apa kurang bagus, bullet numbering dan seterusnya. Ya, jadi didesain yang lebih bagus, terus jadwal penelitian itu maksudnya studi pustaka, tulis jadwal penelitian tuh modelnya bukan kayak gitu. Namanya jadwal apa namanya eh, penelitian tuh tabelnya kayak gini nih. Nah, disusun kayak gini, jangan disusun kayak gitu. Kayak enggak pernah apa belajar Word aja. Nah, jadi kalau 6 bulan 1 semester ya disusun mulai apa gitu ya, dikasih blok kayak gini ya supaya lebih bagus gitu. Nah, rata-rata kan gini ya. Makanya perbanyak literasi. Nah, kalau orang sering literasi tanya di apa? Saya biasanya kalau adik-adik sekalian ada problem tuh saya tanya ke Google dulu. Baru saya dapat semacam inspirasi oh kayak gini gitu loh. Jadi itu namanya literasi digital ya seperti itu. Mencocokkan apa yang ada di otak saya dengan apa yang ada di database atau big data yang ada di internet. Oh, modelnya kayak gini. Atau mau model yang seperti ini ya. Ada tanggal, ada jalan, tapi kan bingung nanti untuk menepati. Kalau kita kan gampang kayak gini. Pokok kalau kayak gini susah, ya susah. Kalau cuma 1 bulan ya oke-oke saja kayak gini. Tapi kalau 6 bulan dibuat seperti ini aja, ya. Baik, ada pertanyaan untuk malam ini biar tidak terlalu lama. Kalau Ada, Bapak. eh ya silakan. Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama, untuk pembuatan proposal penelitian itu apakah ada batas minimal, Bapak? Misalkan berapa halaman gitu. Dan kemudian di bagian literatur review, Bapak, kan itu kan sudah ada citasinya, Bapak. Nah, apakah kalau sudah ada citasinya itu kan di bawah itu ada daftar pustaka, Bapak. Apa perlu dicantumkan juga di bawah itu, Bapak? Terima kasih. Di sini. Di bagian Ya ini kan daftar isi otomatis. Di mananya? Literatur reviewnya. literatur Ini review, ya. Bapak. Ya, sama landasan teori kan Ini. itu mensitasi, Bapak. Ya ini maksud saya adalah mensitasi dari beberapa jurnal 3 tahun terakhir.
Terus di landasan teori itu misalnya tentang apa itu database gitu, ada semacam citasinya, misalnya teori yang digunakan gitu. Sehingga nanti otomatis di sini di daftar pustakanya masuk. Jadi buat daftar pustaka otomatis semuanya. Nah, biasanya di state of the art ini ada ya, state of the art ini tentang satu paragraf tentang kebaruan atau tentang apa perkembangan dari metode atau metode yang Anda gunakan. Sedangkan di literatur review ini lebih ke arah pendekatan apa saja. Jadi misalnya ada berapa metode ya, nanti kan ada poin-poinnya itu. Ya, jadi literatur reviewnya ada poin-poinnya, sedangkan ini adalah landasan teori yang dibutuhkan. Jadi literatur review itu adalah mereview apa yang menjadi sub-sub tema dari penelitian Anda, sedangkan landasan teori itu fokus ke teori-teorinya. Tuh. Jadi teorinya jangan banyak-banyak, yang dibutuhkan aja. Kalau SPK ya apa teori apa gitu. Harus ada. Karena kan membangun sistem. Ada lagi? Banyak Ada apa, Pak? sih. Ada, Bapak. Nah, kaitannya dengan batasan masalah itu ya batasan halaman pastinya ada. Tapi kalau Anda tahap belajar, kalau dulu proposal penelitian itu kan setebal-tebalnya. Sebenarnya proposal penelitian itu kalau boleh sesingkat-singkatnya, singkat, padat, jelas gitu. Makanya ada ide tuh sebenarnya di kampus-kampus besar sudah diterapkan. Jadi proposal penelitian tuh tidak tebel-tebel, cukup 6 halaman saja kayak artikel gitu. Tapi poinnya, latar belakangnya itu poin-poinnya. Jadi lebih ke arah apa ya, diperas gitu ya, diambil intisarinya semuanya. Jadi yang nggak perlu dibuang-dibuang gitu. Tapi eh, namanya proposal, ya itu harus sedetil-detilnya, tapi tidak perlu setebal-tebalnya. Tapi bisa meyakinkan sebuah apa ya reviewer ya. Saya kasih contoh misalnya kalau lagi eh, kalau proposalnya dosen gitu ya. Kalau proposal dosen itu hibah ya, hibah misalnya. Di hibah itu kan ada batasan-batasannya. Contoh misalnya penelitian saya, misalnya. Itu ada semacam guidance yang ditentuin, judulnya misalnya itu 20 kata gitu. Jadi ringkasan berapa kata. Nah, di teknik itu pengennya seperti ini, cuman belum belum ada peraturan yang dibuat. Pendahuluan nanti isinya apa saja, tidak lebih dari 1.500 kata gitu. Jadi cara membangun apa pendahuluan itu di dalamnya apa aja yang ada Pak di pendahuluan tuh ada latar belakang, ada rumusan, ada permasalahan yang diteliti, ada pendekatan pemecahan masalah, ada state of the art, ada kebaruan, ada peta jalan gitu. Karena ini penelitian dosen, mesti ada peta jalan roadmap-nya, apa yang sudah dilakukan oleh dosen itu. Nah, jadi kita sesingkat-singkatnya ini tidak boleh lebih dari 1.500 kata. Oleh karena itu banyak yang dikasih image, tahun berapa saya neliti apa, tahun berapa neliti apa gitu. Sehingga jelas di sini apa yang dilakukan. Nah, ini kalau lebih gitu langsung ditolak. Nah, metodenya apa? Nah, metode itu disusun kayak gini, beda dengan proposal tugas akhir. Kalau kayak gini ini kan saya ngerjakan apa 2021 sampai 23 saya ngerjain apa, 2024 saya ngerjakan apa, 2025 saya ngerjain apa gitu. Jadi sangat detail gitu. Tapi kalau tugas akhir, nah ini timnya siapa aja, nah ini jadwalnya.
pengumpulan data sama dengan ketika Anda membuat sebuah proposal penelitian. Nah, ini daftar pustakanya gitu. Jadi memang ada batasannya. Ya, kalau bisa ya sedetil-detilnya, tapi tidak sebanyak-banyaknya. Kalau di kita nggak ada batasan, nggak ada batasan berapa halaman. Yang penting bisa menjawab kebutuhan yang apa meyakinkan reviewer ya, meyakinkan kita sebagai penguji itu bahwa oh ini sudah dilakukan apa melakukan beberapa baca artikel, baca apa kayak gitu. Gitu ya, tidak ada batasan di situ. Baik, Pak, siap. Yang dibatasi itu yang dibatasi itu kalau nanti sudah masuk di artikel ilmiah. Nah, beda hasil penelitian itu sedetil-detilnya. Tapi kalau artikel ilmiah seminim-minimnya karena tidak boleh lebih dari 8 halaman. Nah, itu sudah diatur kalau artikel. Lebih dari 800 kata. Hasil pembahasan itu tidak boleh lebih dari 2000 kata kayak gitu. Itu artikel. Artikel itu adalah hasil dari penelitian. Ada lagi? Ini izin bertanya, Pak. Ya, Ini yang sudah mengumpulkan boleh diperbaiki ya, Pak? boleh, boleh, boleh. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi kemarin yang kenapa nggak saya batasi itu ingin ngecek seberapa apa kiat kalian, tapi memang mungkin tugas-tugas yang lain banyak juga. Yang penting kalau di metodologi penelitian saya ini, satu outputnya nanti kalian tuh bisa buat proposal penelitian. Nah, yang baik, benar, bagus, sesuai dengan passion Anda. Yang kedua, memahami tentang bagaimana cara mensitasi, bagaimana cara menggunakan AI yang baik, bagaimana menggunakan tool yang baik, kayak gitu. Jadi, lebih ke arah bagaimana mengupgrade diri Anda belajar menulis yang baik dan benar. Oleh karena itu, nanti di UTS ini goalnya adalah proposal. Setelah UTS itu ada UAS, yaitu berkelompok. Karena proposal itu individu. Nanti berkelompok itu menyusun membuat riset sederhana bersama temannya, terus ditulis menjadi artikel ilmiah. Gitu ya. Izin bertanya Bapak, Ya, meminta koreksi boleh Bapak atas yang telah dikerjakan itu Bapak. yang mana? Oh, yang Nah, sudah store. ya, Bapak. Yang atas nama siapa? Jalan enam. Sudah, yang mana yang sudah store? Senama Saiful Anam, Pak. Saiful Anam. Ini. Ya Bapak. Nah, jadi dari sisi judul ya, analisis sentimen media sosial terhadap kebijakan pemerintah. Nah, jadi ini masih bias ya sebenarnya. Kalau kalian buat seperti ini, kebijakan pemerintah yang mana? Itu kan banyak. Kadang kalau janji politik itu ada 100 lebih. Nah, kebijakan apa yang akan Anda analisis sentimennya? Contoh,
Kalau kebijakan misalnya apa mau pajak misalnya hutang UMKM lunas gitu kan, apakah kebijakan itu atau kebijakan pemerintah tentang menaikkan PPN atau PPh misalnya pajak. Nah, jadi harus lebih detail kalau mau fokus kepada kebijakan pemerintah yang misalnya tentang pajak gitu. Nah, ini lebih jelas punyamu nanti. Kalau seperti ini bingung. Nah, coba kita lihat di batasannya. Nah, jadi eh, tidak ada yang yang menjelaskan tentang eh, kebijakan yang mana. Twitter penelitian fokus pada analisis eh, ekonomi sosial. Waduh, kalau kamu masukkan semua ekonomi sosial pendidikan nih banyak dan itu akan bias. Oleh karena itu, kalau mau fokus di bidang ekonomi, ekonomi saja. Kalau mau fokus ke bidang pendidikan, pendidikan saja. Tapi dari sisi metode sudah bagus, sudah sudah inline lah dengan apa? Dengan perkembangan. Tapi dari sisi eh, kebijakan itu yang belum jelas. Nah, karena kamu hanya kebijakan pemerintah salah satu topik mendapatkan perhatian. Ini belum 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 fokus ya, belum fokus. Nah, tapi kalau dari sisi metode dia menyampaikan apa itu NLP gitu ya. Terus penelitian kalau ini bisa digabung dengan ini sebenarnya masih berbicara tentang NLP kalau dijadiin satu. Baru dikembangkan ke eh, analisis sentimen gitu ya. Disebutkan paling banyak dia menggunakan metode-metode apa saja itu disebutkan di sini. Jadi yang paling banyak orang gunakan apa? Kalau ini kan beberapa penelitian sebelumnya, tapi kan kalau di Indonesia analisis sentimen terhadap keagamaan menjadi semakin penting. Nah, jadi dijelasin di situ paling banyak apa kan bisa dilihat trennya. Nah, yang penting kalau mau nyusun latar belakang itu apa yang melatar belakangi itu ada. Terus yang ini lebih ke arah eh, apa ya tentang objek penelitiannya apa. Nah, ini ada metode sama mungkin kajian penelitian terdahulu. State of the art-nya belum nampak di sini. Ya, state of the art ini eh, eh, hanya mengatakan ini SVM sekian, ini sebelum state of the art kurang lengkap. Sedangkan yang ini berbicara tentang urgensi penelitiannya. Jadi kalau boleh di sini ada latar belakang, terus ada kebijakan ini sebenarnya masuk di yang melatar belakangi. Ini sebenarnya menjadi problem dan tujuan atau langsung pada tujuan. Jadi kalau mau fokus kepada ini latar belakang permasalahannya apa masuk tujuan atau bisa dijadiin satu. Jadi langsung permasalahannya dihapus masuk di latar belakang ini langsung kepada tujuan. Metode, state of the art, dan baru urgensinya. Kenapa itu penting? Nah, kalau ini sudah masuk, sudah benar. Kalau di rumusan masalahnya ada 4, maka tujuannya minimal ada 4. Nah, pasti kalimat rumusan masalah bagaimana ya, ada bagaimananya. Kalau batasan masalah, yang dibatasi itu adalah ininya, Mas, kebijakannya. Terus nanti ngambil datanya dari apa? Dari Twitter periode 6 bulan terakhir. Nah, tahun berapa? Nah, kalau boleh ditulisin situ. Model yang digunakan dibatasi pada algoritma apa? Semuanya ini mau dipakai. Kalau semuanya dipakai, maka di sini seharusnya sudah jelas. Tapi di sini yang dipakai adalah eh, bukan seperti lagi bagaimana perbandingan kinerja antara algoritma klasifikasi tradisional, urung naik bias, SVM, sama random forest dengan model deep learning, LSTM, dan BET dalam analisis. Jangan seperti
Kalau seperti ini seperti bahasa AI. Jadi karena kamu sudah fokus ke sana. Pada intinya sudah bagus proposalnya. Nah, ini tentang analisis NLP, terus ini tentang proses data analisis sentimen, ini sentimen kebijakan pemerintah. Nah, ini kalau bisa fokus kepada apa, ekonomi atau apa. Landasan teori, NLP, algoritma. Ya seharusnya di sini sudah benar ada algoritma yang dipakai itu sebagai landasan teorinya. Terus metodenya, tahapan penelitiannya, pengumpulan data kalau boleh dibuat dalam bentuk satu bagan gitu ya. Dari satu bagan jangan naik turun kayak gini, satu panah yang runut-runut pengumpulan data, preprocessing data, pelabelan data, pengembangan model. Kalau mau lebih detail ya analisis kajian pustaka dulu, habis itu identifikasi masalahnya, setelah itu baru pengumpulan data. Sebenarnya pengumpulan data, pre-processing data, pelabelan data itu masuk dalam proses ini apa pengelolaan data, pengembangan model, pengembangan model itu berarti membandingkan model SVM, model ini di sini. Nah, sehingga nanti ini tahapannya lebih jelas. Nah, sedangkan metode penelitiannya itu, eh, kalau metodenya itu tadi yang tradisional sama yang deep learning yang harus dicoba, Mas, di metodenya itu. Jadi metode LSTM, metode ini, itu yang harus didetilkan. Kalau tidak didetailkan kayak gini, ini kan gambar mati namanya. Nah, kalau gambar mati ini harus dijelasin sebenarnya. Nah, kamu taruh gambar ini, taruh di Gemini, tolong buatkan penjelasan deskripsi dari gambar berikut sesuai dengan tahapan penelitian. Pasti sesuai. Nah, ya, is okay, jadwal penelitiannya diganti, terus ininya didetailkan, ininya lebih ke arah apa? eh, metode metode itu tadi yang dipakai LSTM atau apa. Karena setiap ini flowchartnya beda. Inilah algoritmanya ini. Nah, kalau kalian mau fokus ke sini, ini sebenarnya lebih ke arah tahapan penelitian, Mas. Diagram penelitian, bukan metode penelitian. Metode penelitiannya ini. Nah, bias, support, ini metodenya. Ini namanya tahapan penelitian. Ya, ini metodenya. LSTM, betul metodenya. Oke, itu diperbaiki ya. Ini bukan apa metode penelitian, malah ini yang cocok untuk gambar yang atas ini. Nah, ini ya, karena dipakai untuk beberapa metode. Nah, sedangkan metodenya adalah satu, naive Bayes, SVM, mesin random forest, tiga, LSTM, BET. Jadi kamu harus punya flowchart-nya itu. Flowchart naive Bayes, flowchart SVM, flowchart random forest, flowchart LSTM, flowchart BET. Taruh dalam satu ini, masukkan ke kotak, jadi perbandingan. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Nanti dikumpulin dulu semuanya, nanti bisa dievaluasi bersama-sama. Yang penting komponen-komponen di dalam proposal itu dilengkapi. Kalau menggunakan AI, coba dengan 3 tool tadi supaya varian tulisannya lebih ilmiah, lebih alamiah, ya, lebih alamiah. Semakin Anda kembangkan prompt itu, maka dia semakin original. Karena di dalam prompt itu, semakin Anda detail, maka itu semakin unik. Nah, semakin Anda tidak detail, maka itu semakin tinggi plagiarismenya. Oleh karena itu, dalam menggunakan AI, Anda harus paham ilmunya dulu, baru kalian nyuruh asistennya, yaitu apa? Bisa ChatGPT, bisa DeepSeek, dan seterusnya. Nah, jadi kalau bosnya ini tidak tahu apa yang dikerjakan, malah
nggak mungkin bawahannya bisa paham gitu. Oleh karena itu, Anda sebagai bos, Anda harus paham dulu. Ya, silakan Taufik. Izin bertanya, Bapak. Ya, Kalau untuk menjelaskan cara pembuatan aplikasi atau menjelaskan tool-tool yang dipakai dalam pembuatan aplikasi tersebut, itu dicantumkan di tahapan penelitian atau di metode penelitian, Bapak? membangun sistem ya. Iya, Pak. Aplikasi. Oh, membangun aplikasi. Kalau membangun kalau membangun aplikasi itu eh, apa metode penelitiannya itu tadi apakah hampir mirip ya sebenarnya dengan tahapan penelitian, tapi metodenya itu lebih ke arah metode kalau pengembangan itu agile, apakah kalian mau pakai Scrum dan seterusnya. Jadi itu besok kita akan bahas itu di metode penelitian. Jadi besok beberapa metode penelitian akan saya sampaikan bagaimana cara penyajiannya. Nah, sedangkan untuk metode pengembangan tadi, pengembangan sistem itu banyak yang menggunakan beberapa pendekatan. Nah, ada yang menggunakan model kayak gini, ada yang ini namanya metode. Kalau mengembangkan sistem itu begitu. Jadi nanti kalau misalnya ini ya, 6 metode misalnya. 6 metode pengembangan perangkat lunak. Nah, yang paling populer misalnya. Nah, ini ada yang waterfall gitu. Nah, ini namanya metode dia. Yang pertama ini tahapannya. Pertanyaan teman-teman, loh Pak, itu kan tahapan penelitian beda. Jadi kalau tahapan penelitian tuh mulai dari studi literatur, gitu, terus apa, mengidentifikasi masalah, masalah di sistem informasi itu apa, terus baru masuk pengumpulan data, wawancara dengan ini baru masuk kepada pengembangan menggunakan waterfall misalnya. Nah, waterfallnya itu isinya ini isinya metode. Nah, ini agile nanti ini metode namanya. Ya, misalnya Scrum ini metodenya. Jadi step by step metodenya itu ya kayak gini. Namanya framework kalau di apa namanya di pengembangan sistem informasinya frameworknya pakai ini. Kenapa? Karena pasti kerja satu tim kalau di aplikasi itu. Mana paling cocok ya? Ya tergantung. Nah, ada yang step by step tahapannya, ada yang karena sudah banyak bersifat cloud ya sekarang, maka yang paling cocok adalah agile. Jadi siapa ngerjakan apa itu bebas gitu. Nggak harus urut kayak gini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini gitu. Nah, ini namanya kerja berurutan. Sedangkan kalau agile itu mana yang bisa yaitu yang dikerjakan duluan mana nanti saling menutupi sehingga nanti menjadi satu kesatuan makanya dia circle-nya apa lingkaran. Nah, sedangkan yang ini dia harus hampir sama nih metodologi oh dicoba lagi di sini lagi atau dengan metode RAD gitu. Di sini user design dicoba 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 konstruksi baru di customer gitu. Nah, mana yang lebih bagus? Ya, kalian cari literatur review itu karena kan banyak peneliti yang mengatakan yang membandingkan beberapa pendekatan ini. Ini namanya pendekatan framework menyusun sistem informasi. Itu Saiful Anam. Taufikur Ada lagi? Rahman. Oh ya, Saiful Rahman. Terima kasih, Bapak. Baik, kalau tidak ada cukup sudah 1 jam setengah. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan. Sehat selalu. Malam-malam sudah untung nggak ada sepak bola. Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.